Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sukses bagi kita semua. Segala puji adalah milik Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga sukses menyertai kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah karya saya, yaitu tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Perkenalkan, saya Rohyadi Rudidayana SPD dan saya bekerja di Satuan Pendidikan, yaitu sebagai guru SMK Negeri 1 Cipendei Subang. Bapak Ibu yang berbahagia, materi tentang pemahaman yang akan disajikan adalah apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu berubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, pentingnya perubahan kurikulum dan komponen kurikulum. Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini diambil dari atau sumbernya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di atas dan terdapat juga di dalam materi di PNM, dapat didefinisikan bahwa kurikulum merupakan kendali satuan pendidikan, di mana pada satuan pendidikan ada kepala sekolah sebagai sopirnya, adanya wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, dan untuk pelayanan dan penanganan terhadap peserta didik dilengkapi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, itu semua harus tercantum di dalam kurikulum yang menjadi kendali dan ruhnya suatu pendidikan atau satuan pendidikan. Kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, baik itu bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar bisa dijadikan sebagai alat kontrol pelaksanaan pembelajaran. Bagi satuan pendidikan, kurikulum bisa menentukan arah dari satuan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Juga bagi masyarakat atau peserta didik bisa mengetahui dan memilih corak dari satuan pendidikan secara merdeka dan kodrat kehidupan. Kemudian, mengapa kurikulum perlu diubah? Satuan pendidikan merupakan tempat pendidikan dan pengajaran yang harus menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka layaknya sebuah masakan di sebuah rumah makan agar bisa digemari oleh konsumen, maka rumah makan itu harus memiliki menu khas yang sesuai dengan selera pembeli atau konsumen. Begitu juga halnya dengan kurikulum perlu dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap memperhatikan peserta didik. Menyimak di channel YouTube Microlearning Guru Belajar bahwa ketika kita mengajar tentunya kita harus ingat di saat kita belajar dulu sebagai peserta didik. Tentunya kita dulu mempunyai cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-cita zaman dulu, waktu kita sebagai siswa, tentu situasinya sangatlah berbeda dengan sekarang, yang segalanya serba teknologi dan tergolong generasi milenial. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, kurikulum itu harus berubah. Dan perubahan itu diawali dengan adanya dokumen KOSP, yaitu Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, yang bersifat dinamis, yaitu berubah mengikuti perkembangan zaman, budaya lokal dan global, sehingga dapat membangun suatu atau siswa yang bisa diterima di masa kini dan masa depan.
Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Sebagai bangsa yang besar dan kaya akan budaya, suku bangsa, dan yang lainnya, maka dalam perkembangan negara sudah barang tentu memiliki visi misi yang harus dilaksanakan oleh semua lembaga yang ada, terutama lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Maka perubahan kurikulum juga harus beradaptasi dengan program pemerintah, tetapi perubahannya itu lebih mengutamakan penyesuaian dengan kondisi peserta didik, lingkungan sekitar. Tetap ada kesamaan target secara global berdasarkan program pemerintah. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian pentingnya perubahan kurikulum. Ki Hajar Dewantara dalam modul Merdeka Belajar mengungkapkan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berdasarkan ungkapan itu tertulis, satu, kodrat yang ada pada anak-anak. Ini menunjukkan bahwa kurikulum harus menyesuaikan kondisi peserta didik dari segi usia, kultur, budaya, ras, dan yang lainnya. Yang kedua, mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini dapat diartikan bahwa tidak mungkin mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan kelak kalau sewaktu belajar tidak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan atau minimalnya adanya kenyamanan. Yang ketiga, sebagai anggota masyarakat, ini bermakna bahwa begitu pentingnya perubahan kurikulum karena hasil dari pendidikan harus dapat diterima di segala bentuk dan ragam masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, komponen kurikulum seperti hanya sudah kita pahami dari modul Merdeka Belajar bahwa kurikulum itu harus berubah. Agar perubahan itu tetap memiliki aturan, maka harus memperhatikan komponen yang ketentuannya sudah ada. Di antaranya adalah menurut Ralph Taylor dalam bentuknya Basic Principle of Curriculum and Instruction, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ice Khadijah selaku pelatih guru dan praktisi pendidikan di channel YouTube Microlearning Guru Belajar. Kemendikbud mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, dan 4. Evaluasi. Itulah Bapak Ibu pemaparan tentang kenapa kurikulum harus berubah. Demikian, semoga bermanfaat dan tidak lupa dimohon untuk memberikan umpan balik atas hasil karya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.